Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sholatan tubalighuna biha hajabitikal haram wa ziyarata qabri nabi kalabdal sholati wa salam fi lutfin wa afiatin wa salamatin wa bukil maram wa lalihi wa sahbihi wa barik wa salim. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga saja kita senantiasa mudah bersyukur pada Allah. Biqaulina alhamdulillah atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Sehingga pada akhirnya betul-betul nikmat itu ditambah, dan ditambah. Baik, di episode kali ini saya akan nyoba membahas mengenai derek saja. Ya Allah, apa itu derek saja? Gua ya nerek bahasa Inggris terus itu. Langsung saja, ketika manusia dalam hidup dan kehidupan kadang-kadang ada problem, ya tentu supaya terurai problem kita, ya langsung saja, direct saja, minta kepada Allah, nggak usah repot-repot nyari Eyang Tosan Aji, nyari Eyang kemudian Darmadi, ya Allah, Eyang Podio Erwin, kualik ya. Langsung, toh kita juga diajarkan oleh Allah lewat Rasulullah, ketika kita punya hajat, ya tentu sholat sunnah hajat. Berapa banyak di antara kita, kaum muslimin termasuk saya, muslim termasuk saya, ini sangat berhajat banyak sekali kepada Allah, cuma sayang 1000 sayang, sholat sunnah hajatnya minimalis. Tidak matching dengan hajat kita, ya Allah. Jangankan sholat sunnah hajat, doa pun minimalis, ya Allah. Karena apa? Saya pernah doa itu ya mungkin 5 menit sebenarnya itu, 6 menit. Tapi ada yang berucap, ini apa Ustaz yang doanya panjang itu? Dengar 6 menit doa. Padahal hajat kita banyak sekali, ya Allah. Ini direct saja. Kita diajarkan macam-macam dalam hidup dan kehidupan, ya tentu. Namanya manusia kadang-kadang mulus-mulus saja, kadang-kadang lancar-lancar aja. Jujur hikmahnya ketika kemudian kita dapat ujian, dapat musibah, fafiru ilallah, lari pada Allah, direct saja, langsung pada Allah. Lek dikasih mulus-mulus biasanya banyak yang lupa lalai, ya Allah, lupa lalai. Kemudian metu jobrione, metu yang takabure sombunge. Justru itu supaya kita kembali kepada Allah. Nggak usah lewat itu tadi, yang Ganang Nugroho. Lah saya ketemu itu bukan apa-apa, Pak Ustaz, minta bantuan yang lain. Barangkali ada lomongan kepala biro. Nggak ada kepala biro kok lowongan. Lek kameramen itu ada itu. BE. Ditonton BE bertahan pirang tahun nih. Ini diantaranya, subhanallah, kita diajarkan jelas, masyhur, semua faham, ya Allah, tidak peduli NU Muhammadiyah, Darul Tidak, ya Allah, ketika ingin rezekinya lancar, itu diantaranya sholat sunnah duha, ya Allah, sholat sunnah duha. Lek bisa jangan 2 rakaat, lek bisa 8 rakaat, ketika malam hari nggak sempat sholat tahajud, ini solusinya. Duhanya kalau bisa 8 rakaat atau 12 rakaat maksimal. Karena malam harinya tidak sempat qiyamul lail. Solusinya capek karena mungkin lihat sepak bola tempo hari ternyata Manchester United menang, kalah dengan Manchester City ya, itu kalah ternyata. Sekalipun tidak merubah komposisi klasemen sementara gua ya nderek. Ya kebetulan naik, ngono bojoke melok-melok nonton pisan ya gak apa-apa kancan nonton ini. Sekali tempo juga kuper masuk Pak Ustadz ngojang ngaji. Ini diantaranya, ya Allah. Kemudian umumnya manusia ingin rezekinya banyak, sudah dikasih solusi oleh agama itu. Sudah ada way out-nya, waduh goyane rek. Itu tadi ya diantaranya sholat duha. Tapi yang jelas sholat duha pun itu yang ikhlas. Sebab apa? Kadang-kadang yang dikedepankan rezekinya, justru yang dikedepankan akhiratnya. Ridho Allah. Sebab apa? Semuanya itu 2 rakaat saja. Bukan hanya qoblal fajri. Semuanya.
itu khairud dunya wa ma fiha, dibandingkan dunia seisinya itu tidak ada apa-apanya. 2 rakaat ya Allah. 2 rakaat itu dibandingkan dunia seisinya itu tidak ada apa-apanya. Sekalipun di dalam dunia itu ada studio MH TV, ada Escudo, ada Innova, itu plat nomor B. Oke, untuk ya saya. Atau kemudian ya Allah seperti yang lain dan masih banyak yang lain itu. Itu semua lebih baik apa itu sholat sunnah 2 rakaat. Apalagi kemudian lebih dari itu. Pak Ustaz, saya sholat sunnah nggak sepiro jodoh, kepegelen. Atau kemudian kerja, cari yang lain. Di antaranya apa? Yaitu sedekah, mau berbagi. Ya tentu setiap orang tidak sama kemauan dan kemampuannya. Minimal ketika kita dapat, langsung kita ambil, kita sisihkan. Kita diajarkan oleh agama, biasanya zakat mal itu 2,5%. Monggo kalau diambil yang itu. Atau juga di TV yang lain itu ada, apa itu, 10%, silahkan. Tapi yang jelas itu semua kalau kita sedekahkan di jalan Allah, balyada, balyada, balyada. Tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Ya Allah, sebab apa? Orang yang sakhok itu ya Allah, ini dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, jauh dengan neraka ya Allah. Asakiyu ya Allah. Khairu minan nas, khairu minallah, khairu minal jannah. Cedok Gusti Allah menungso kalih swarga. Justru baik itu minan nar ado tekan neraka le nyengit, justru tidak apa itu tidak ambek neraka ya Allah. Ado ambek menungso, ado ambek Gusti Allah, ado swarga justru cedek neraka. Naudzu bila mau berbagi itu justru oleh Allah diganti lebih banyak, lebih barokah. Bahkan di Al-Baqarah itu dilipat gandakan 700 kali. Ya tentu balik lagi ibadah apapun bukan hanya sedekah, itu harus ikhlas, 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 dan ikhlas itu diantaranya. Hajah Ninu Hidayati, Mbak Ancung Purbawi ya tentu kenal dengan Mas Teguh Gunawan. Weh, disebut norek, disebut norek. Ingin batal haji, silakan hubungi pengasuh Mutiara Iman. Thanks pemirsa, masih setia mendengarkan, menyaksikan Mustafa Bisri Iswid ya. Kita masih bahas direct saja, langsung saja. Minta itu kepada Allah, jangan yang lain-lain, jangan pakai perantara. Kalaupun kemudian berkunjung pada orang pintar, ya Allah, orang pintar ya Allah. Ranking 1 jadi itu. Seperti Mas Tosan aja pintar itu, IPK-nya 4. Sing lu hebat itu Pak Darmaji, IPK-nya 4,5. Wih, kebablasan rek. Ya Allah, ya tentu orang pintar dalam tanda kutip, ini harus diperhatikan. 1, orangnya itu terlihat soleh atau solehahnya itu jelas. Itu harus jelas itu. Di antaranya apa? Kewajiban-kewajiban agama dilaksanakan. Kedua, caranya, metodologinya itu sesuai syariat agama. Ya Allah, cuma bedanya dosisnya. Yang membedakan dosis, siapa di antara kita yang nggak pernah sholat duha? Kan pernah, yang membedakan dosis. Istiqomah, kualitas dan kuantitas. Sedekah siapa yang nggak pernah sedekah? Semua pernah sedekah. Yang membedakan kualitas dan kuantitas. Tahajud ya Allah. Pernah tahajud ya Allah. Apalagi dulu untuk kerjaan. Marono diterima kerja, lali maneh tahajud. Yang membedakan itu kualitas dan kuantitas. Dan masih banyak yang lain minta kepada Allah. Kalau kemudian kita iya karena budunya itu maksimal, insya Allah wa iya karena stainya itu mudah. Kalau kemudian ibadahnya ini ya Allah banyak sekali komprehensif ya Allah. Itu jangankan berdoa, kadang-kadang masih dibatin saja sudah tembus berhasil. Tapi meneng-meneng langsung dongo tanpa ada kontribusi pada Allah ya beda. Misalnya jangankan Gusti Allah, kepada teman aja, ya Allah dengan teman, koncone bocor direwangi nyurung, bensin entek direwangi tuku,
kesel, dipeteki sithik jeneng kanca, kakean lah tukang pijet kalih profesi. Ya Allah, ya begitu baik persahabatan tadi, ya tentu ketika minta sahabat tadi, kita nggak tega. Karena apa? Ada kontribusinya. Kayak dorong-dorong jarene konco, tapi tidak mau berbagi. Apa yang terjadi ketika kemudian kita memerlukannya? Ya rasa-rasa nulung. Berapa banyak ada kalimat. Iku lah aku kesel aja nih diundang, tapi wong iku apik. Wong iku sering mara rene, ya Allah. Nggawa apa-apa. Kan sungkan kan. Itu tadi ya Allah. Ya tentu Gusti Allah gak sungkan kepada kita, cuma Allah itu kalau kemudian pahala kita itu lebih, bukan hanya untuk pemutihan saja sehingga BIP, ada kelebihan, bahasanya pulsanya itu. Pulsanya ini banyak ya Allah. Kemudian apa itu pemancarnya juga kuat, HP-nya bagus. Ya enak telepon itu ya Allah. Ya diantaranya tentu cari waktunya malam hari. Entah itu nisfulail di atas jam 12. Atau sulusulail sepertiga malam terakhir. Itu sengkakan. Walau rakaat ini ya Allah. Al-Maghfurlah Abaya Imran Hamzah, dulu ketua PWNU Jawa Timur, itu enggak melip-melip. 2 rakaat hajat, 2 rakaat tahajud, tidur mana enggak apa-apa. Karena apa? Namanya manusia punya kerjaan, punya kesibukan yang lain. Ya oleh apa itu Ustadz Gus Yai Habaib, kerjane itu kerjane ibadah itu di atas rata-rata namanya orang awam, ya tentu ndak sama, sehingga solusinya istiqomah itu tadi subhanallah, tapi komprehensif, bukan hanya tahajudnya, bukan hanya duhanya, sedikit istiqomah itu baik daripada ya Allah del setengah wengi melek Tuhannya marono plas 3 wulan gak tahu tahajud, gak tahu doa. Yang baik itu istiqomah. Ya Allah, itu katanya al istiqomah itu khairum min alfi karomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Sidik-sidik lu mintu, ya Allah. Apalagi banyak-banyak lu mintu, hasilnya ya tentu beda. Harap diingat. Ad-dunya mbasuratul akhirat, dunya ini tempat ladang untuk cari bekal di akhirat. Ya Allah, semakin banyak kita menanam, semakin banyak berpotensi kita panen. Semakin banyak jenis yang kita tanam, duha ditanam, tahajud tanam, sedekah tanam, haji umroh dan seterusnya. Insya Allah panennya nanti jenisnya juga banyak, jumlahnya juga banyak. Kari nari awake dhewe nang donya ini, apakah kemudian hanya santai-santai saja? Kan pernah sudah saya gambarkan. Apa itu? Orang di dunia ini mirip ke suatu mall yang hanya jalan-jalan saja. Ada juga jalan-jalan marono tuku teh sampai snack. Ada juga bawa troli, trolinya enggak 1, enggak 2, ya Allah, belanja macam-macam dibeli. Ya Allah, makanan dibeli, minuman beli, souvenir dibeli, keperluan roti dan sebagainya dibeli. Kehidupan itu ada juga gitu, ada yang jalan-jalan saja. Enggak ada nilai ibadahnya. Ada juga hanya sholatnya Idul Fitri sama Idul Adha. Ada juga ibadahnya maksimal. Ya Allah, apa yang tidak pernah dikerjakan, mumpung masih muda, harap diingat. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, di antara ikdanim komsa qabla komsin, apa itu gunakan waktu 5 sebelum datangnya. 5 itu apa? Di antaranya waktu mudamu sebelum tuamu. Ketika muda berusaha ibadah maksimal, engko lek wis tuwa ya Allah. Katene lungguh asam urat. Katene salat ya Allah. Katene nyedenge celuk-celuk putune, "Nduk, Mbak, tulungan." Mumpung masih muda, atau kemudian aktivitas umumnya anak muda suka menolong ya Allah. Suka menolong terhadap temannya, koncone duwe gawe dibantu ya Allah. Kemudian apa? Ya tentu tidak semuanya berbau duit, bisa juga korban tenaga dan sebagainya tadi. Itu diantaranya ya, direct saja, itu semua hakikatnya memperbanyak ibadah tadi supaya SK-SK kita banyak, rapot kita baik, sehingga ketika minta kepada Allah, ya dikei. Sebab apa? Investasinya sudah banyak. Sebab apa? Depositnya sudah banyak. Sebab apa? Sudah kontribusinya banyak. Sehingga jaluk tadi, kadang-kadang masih di batin, sudah diijabahi. Kadang-kadang tidak terucapkan, itu diijabahi. Ya Allah, itu diantaranya. Ya tentu di siang hari, enaknya minum jus apokat, ingin batal hubungi Thayyibah Pesawat.
Syukron pemirsa, masih setia mendengarkan, menyaksikan Mustafa Bisri Iswit. Di episode kali ini kita masih bahas mengenai direct saja ya Allah. Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar, langsung saja. Di antara kita itu kadang-kadang ada sampai usia tua, cengeng menggantungkan kepada yaitu tadi entah Ustadz Gus Yainya, entah gurunya. Ya dalam bingkai menambah apa itu ilmu baik. Kemudian apa itu semacam torekot baik. Tapi berapa banyak di antara kita itu ternyata perkembangan fisik tidak diimbangi perkembangan rohani. Yang dimaknai sederhana, seperti anak kecil, mandiri tadi apa? Mandi sendiri. Seyoganya kita itu mandiri dalam arti luas. Ya Allah, bukan hanya mandiri mandi sendiri seperti anak kecil, berusaha dalam hal keyakinan, tauhidnya meningkat, usahanya juga begitu, sehingga gak jagakno warisan wong tuane lek berbentuk itu materi. Kalau kemudian berbentuk doa, senantiasa kita memang harus selantas apa itu punya sifat tawadu kepada yang senior, minta didoakan, tapi dalam hati kita mandiri. Kalau kemudian Ustadz Gus Yai kita meninggal, ya Allah, kita belum mandiri njaluk nang sopo, ya berusaha direct saja njaluk kulino, njaluk nang Gus Ya Allah supaya pede. Nah, divaksin rohani tadi itu semua, entah sholat hajat, sholat tasbih, sholat tahajud, sholat tua, itu vaksin rohani. Ya sekalipun silahkan yang senang zikir wiritan atau apa yang bukan berbentuk sholat. Silahkan, tapi harap diingat sholat itu SKS-nya besar ya Allah. Di samping di Al-Quran ista'inu bisobri wa sholat. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat ya Allah. Ya, sholat itu sendiri kan kita situ. Kalau kita belajar dari pelajaran sholat itu sebenarnya sudah mengarah ke direct saja, minta kepada Allah, ya Allah. Ya tentu lek sholat ditingkatkan, yang belum terbiasa jamaah berjamaah. Yang sudah terbiasa berjamaah berusaha on time. Karena apa? Ada juga sih jamaah tapi nggak on time. Kalau sudah on time berusaha dikasih variasi yang lain, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Itu semua semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah dekat, itu gampang, durung minta aja sudah dikasih jabatan, dekat dengan pejabat, wali kota, gubernur, presiden ya Allah. Di antaranya berbentuk materi posisi ponakane nitipno tonggone anake itu aja dikasih. Apalagi kemudian minta kepada Allah yang serba maha kaya, maha segalanya dikasih. Direct saja. Bukan berarti ketika direct saja tadi pede, bukan berarti kemudian mengesampingkan selaku makhluk sosial dalam rangka itu tadi semua itu penunjang makhluk sosial tidak lepas daripada kanan kirinya itu justru kesempatan mendulang pahala sebanyak mungkin. Ya Allah, karena kita makhluk sosial. Contoh tadi mengenai sholat yang sudah sering saya sampaikan, bahkan pernah dulu di Mutaharaman juga. Ternyata ketika kita tanya apakah ingin 1 miliar atau 17 miliar, judulnya itu 1 triliun apa 27 triliun, ya Allah. Kan pernah itu di Mutiara Iman. Semua milih 27 triliun alias 27 kali, tapi berapa banyak di antara kita ingat satu hari belakangan ini, 24 jam belakangan ini, seminggu belakangan ini, ayo siapa yang enggak berjamaah? Padahal yang dikerjakan sama dohornya 4 rakaat, sing situ ganjarannya situ, sing situ ganjaran pahalanya mandor, sing situ bayarannya kuli, sing situ bayarannya mandor, karena dilipat gandakan 27 kali. Belum lagi ketika sholat berjamaah berpotensi diterimanya lebih besar. Ketika ketemu dengan otomatis berjamaah itu minimal berdua, ada nilainya silaturahmi. Apalagi salaman, niati silaturahmi salaman sebelum lepas, itu apa pahalanya oleh Allah digelontorkan alias hilang, nikmat itu jamaah.
Ya tentu pemirsa, ini secara proporsional. Jangan melulu sholat berjamaah di masjid, kasihan rumahnya, jangan jadikan kuburan. Wis gak rajin ngaji, ya Allah. Jarang sholat berjamaah ke masjid melulu, kasihan istri dan anak itu, ya Allah. Yang agak seimbang, satu sisi rumahnya juga diisi sholat berjamaah dengan istri dan anaknya. Pak Ustadz, saya kepala rumah tangga nggak bisa baca surat banyak, taunya yang pendek-pendek, inatoina mbak kuluhu, enggak apa-apa. Nanti kalau diledek anak saya, anak sekarang kan pintar-pintar, ya enggak apa-apa, resiko. Kadang-kadang anak kecil kan ngeledek karena apa itu hafalannya banyak. Paling enggak bapak itu lega inatoina kuluhu. Kira kita rakaat pertama kuluhu di siapa inatoina, resiko. Ya Allah. Kemudian apa? Sekali timbul juga di masjid bersamanya supaya berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Makanya setiap hari Jumat itu seminggu sekali, 7 hari sekali ada laki-laki diwajibkan sholat Jumat itu, hikmahnya diantara supaya tetap berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Ada nilai silaturahminya tadi, ada nilainya senyum, sedekah, ketemu teman, ya Allah, sumpek terkurangi. Marino sumpek maneh wong katene ndelok utangan ge nyicil kendaraan gak ono sing ono. Maupun problem yang lain, tapi setidaknya nilainya itu membuka nilai positif-positif yang lain. Kemudian ada tahiyatul masjidnya, kemudian ada qobliyahnya, benal adzan wal iqomat mau berdoa, setelah sholat zikir dulu, terserah bah keras bah enggak terserah. Itu kadang-kadang jangan jadikan hambatan, yang penting substansinya sholat berjamaah itu SKS-nya besar. Sehingga apa? Ketika kita kepada Allah dengar ayat-ayat pun, itu mudah terenyuh. Ketika melihat kejadian yang memerlukan kita, itu mudah terenyuh. Jangan sampai hatinya jadi batu. Karena apa? Terlalu banyak kotoran-kotoran dosa yang tidak diimbangi dengan kebaikan yang lain. Kata Imam Ghazali itu di Ihya Ulumuddin, ketika manusia berbuat jahat, dosa, di hatinya nempel kotoran. Khilaf, nggak sholat, atau apapun yang bikin dosa, nempel lagi. Atau kemudian melanggar larangan Allah, dosa lagi. Sehingga akhirnya kaca tadi tidak mampu untuk mengaca secara bersih. Secara jelas itu buram, ya Allah. Tapi kalau kemudian ketika satu titik tadi lekas kita basuh dengan air wudhu, sholat, kebaikan yang lain, kacanya tetap bersih. Ini untuk ngaca jelas iki. Ojo marono krana gak jelas ketika astagfirullahaladzim. Duduk krana wajahe tetep ae ngajane krana kemudian ada titik-titik itu tadi. Itu seyogianya tetap kemudian kita senantiasa ingat tugas kita itu sudah masyhur. Itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepadaku. Ya semoga saja kita senantiasa diberi kekuatan lahir batin sehingga bisa melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hasyim Asy'ari, Sofyatil Ilmi, itu anaknya Hajah Ninu Hidayati. Ingin batal haji, silakan hubungi kami. Alhamdulillah pemirsa, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Ya Allah, hampir setengah jam. Ya tentu sebelum kita tutup dengan doa ya, ini ada info haji. Kalau mau berbuat kebaikan, jangan ditunda-tunda. Ikmalid dunyaka kanaka taiswabata. Wa'malil akhirata kanaka tamudugota. Ketika kerja seolah-olah hidup selamanya, sehingga semangat. Begitu juga ketika mau ibadah, sholat, sedekah, termasuk daftar haji. Seolah-olah esok pagi mati, sehingga lekas daftar haji. Sebab daftar haji di akhir April ini, itu Jawa Timur, kuotanya hanya 33.905. Sudah 2026, mau bergeser ke 2027. Kalau sampai enggak lekas daftar, ketinggalan zaman, masa kalah dengan Bu Haji Ninu Hidayati. Arek daftar ya Allah. Selangkah lebih maju. Itu diantaranya. Kecuali yang plus daftar sekarang, akhir April, itu 2018. Tempo hari ketika saya landing di Juanda habis umroh, dari teman siskuat, itu SMS. Sudah 2018.
Nah, kecuali badal haji, haji yang mana? Haji yang diwakilkan. Hanya 5 juta, itu yang di running tag, di banyak TV, ya Allah. Sudah di atas 4.000 penayangan di 13 TV, masa enggak tahu badal haji. Haji yang mana haji yang diwakilkan, masih tanya lagi. Ternyata ada. Itu boleh entah karena meninggal dunia hadis Muslim, karena sepuh Bukhari Muslim, atau karena sakit Imam Mateni, boleh. Itu langsung dapat air zam-zam, sajadah, sepenuh satoyiban, nanti pulang aja dikasih piagam badal haji yang di Bukura. Itu unlimited tahun ini bisa dilaksanakan. Ya semoga saja ya semuanya diberi kekuatan lahir batin, bisa melaksanakan semua perintah Allah, menjauh larangannya, rezekinya berlimpah, bisa untuk keluarga, sehingga pada akhirnya entah rumah, mobil, haji, umroh, semua bisa tergapai. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin naimin. Hamdan ya wa yukafi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalatil sanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima alamtana ma'alimna bima yanfa'una wa zidna uluman tangathira wa rizukna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa min kulli dana saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oh my God, please make our mouth like to recite your name, like to read the Quran, like to the salawat and adikusna. Oh my God, please give us repetition the word and also enough the Rabbana atina fitna sana, Rabbana atina duit kada sana, Rabbana atina tabungan kada sana, Rabbana atina deposito kada sana, Rabbana atina kokosan kasana, Rabbana atina apartemen losmen kasana, Rabbana atina hotel villa kotek kasana, Rabbana atina tanah sawah kasana, Rabbana atina mamel kasana, Rabbana tambak kasana, Rabbana tambal pasar kasana, Rabbana atina sepeda motor kasana, mobil kasana, tuktel kasana, showroom kasana, Rabbana atina pabrik kasana, pembensin bengkel kasana, Rabbana atina rumah makan kasana, rumah butik kasana, rumah busana kasana, Rabbana atina mamaskan kasana, intan bulan kasana, tung berasan kasana, Rabbana atina stasiun kasana, waterpark kasana, berdosa bicara kasana, Rabbana atina pesawat terbang helikopter kapal selam kasana, Rabbana atina bundutunya kasana, bundutunya kasana, bundutunya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar labrar ya aziz ya ghafar ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbil izzati wa salamun alal mursalin. Pemirsa, terima kasih animonya badal haji. Ternyata ini subhanallah bukan hanya Jawa Timur, ada yang dari Jawa Barat ini. Terima kasih itu. Ya Allah, ternyata tahun sebelumnya ada, tahun kemarin ada lagi. Jari wong Gilis itu repeat order, ya Allah. Ada juga dari Bali, kemudian telepon tanya rekening, kemudian tak SMS, kemudian juga itu tadi, apa itu, ditransfer tak SMS banking sudah masuk, makasih. Dari Semarang, termasuk Surabaya, terima kasih. Jamaah Haji 2007, Haji Suparmi, tempo hari 3 badal haji. Termasuk ini, Jamaah Haji 2007, ada juga dari sini, dekat sini, dari MHTV, dari Lontar itu, ya Allah, badal haji, Abah cukup, makasih. Jenenge Abah cukup, Rek. Ya Allah, jenenge Abah cukup, ya cukup temenan aja. Ya, suami istrinya namanya Baji Suleko, makasih. Dan masih banyak yang lain ini, ya Allah. Hari ini kalau nggak badal haji, sampai terlambat. Ini yang rame, yang banyak itu apa itu? 500 cicil. Zamannya ancene leasing. Ada juga 250. Enggak apa-apa, ada kemana ada jalan ya. Semoga saja kita semua diberi kekuatan lahir batin, tidak harus tunai apapun itu dilesingkan. Kelambi leasing, cuma jari wong Jawa mindring. Apa? Tapi ini semua alhamdulillah pemirsa, ini alhamdulillah lunas itu. Enggak leasing. Ya semoga saja ya kita senantiasa diberi kekuatan lahir batin, bisa mencukupi apa itu keperluan keluarga, sehingga betul-betul jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya, istrinya cukup, sehingga pada akhirnya di bahagia dunia, bahagia akhirat. Sekian dan iwan, mohon maaf barangkali ada kekurangan, kekhilafan, afan, ilaliko, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah pemirsa.